Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan intertekstual dalam novel dan film Perahu Kertas. Apa itu intertekstual? Kajian intertekstual menurut Kristeva dalam Martono 2009, prinsip yang paling mendasar dari intertekstualitas adalah seperti halnya tanda-tanda mengacu kepada tanda-tanda lain. Setiap teks mengacu pada teks-teks lain. Dengan kata lain, intertekstualitas dapat dirumuskan secara sederhana sebagai hubungan antara sebuah teks tertentu dengan teks-teks lain. Selanjutnya kita akan membahas intertekstual dalam film, novel, dan perahu kertas. Adapun yang pertama ialah interteks tema. Salah satu tema dari novel dan film perahu kertas ialah tema mayor. Pada novel menceritakan kisah cinta antara Kugi dan Kinan. Tema ini menampilkan tema mayor yang bersifat jasmaniah. Sedangkan pada film, yakni hanya kisah percintaan Kugi dan Kinan. Yang kedua ialah interteks amanat. Amanat pada novel dan film perahu kertas ialah sama, yakni sebagai manusia yang memiliki kehidupan dan masa depan, hendaklah kita menata rencana-rencana untuk kehidupan di masa yang akan datang, bukannya terpuruk dan menyerah. Adapun interteks yang ketiga ialah alur atau plot. Pada alur atau plot dalam novel dan film ini, terdapat perbedaan pada akhir cerita. Dalam novel, cerita dibiarkan terbuka, sedangkan di dalam film tertutup. Digambarkan rangkaian peristiwa yang menyimpulkan setiap akhir kisah masing-masing tokoh. Yang keempat ialah interteks tokoh dan penokohan. Pada tokoh sentral atau utama ialah sama, yakni Kugi dan Kinan. Selanjutnya yang kelima ialah interteks sudut pandang. Pada novel, sudut pandang third person atau dia maha tahu. Sedangkan pada film, sudut pandangnya yakni pengamat serba tahu. Yang keenam ada interteks gaya bahasa. Pada novel Perahu Kertas ini ditulis oleh Dewi Lestari dengan gaya realis bertabur metafora. Sedangkan pada film, bahasa film disesuaikan oleh sutradaranya mendekati sama. Intertekstual dalam novel dan film Perahu Kertas yang ketujuh ialah latar atau setting. Alur tempat dalam novel ialah Amsterdam, Jakarta, Bandung, dan Bali. Sedangkan pada film hanya bertempat di Jakarta, Bandung, dan Bali. Alasan mengapa dalam film latar tempat Amsterdam dihilangkan, hal ini diperkirakan untuk penghematan dan juga tidak merusak badan cerita aslinya. Waktu tahun pada novel yakni pada tahun 1999 sampai 2003, sedangkan pada film yakni pada tahun 2006. Pada alur sosial, novel dan film Perahu Kertas terdapat kesamaan, yakni sosial bawah, menengah, dan sosial atas. Intertekstual secara umum, novel dan film Perahu Kertas mempunyai unsur yang hampir sama meskipun jika dirinci keduanya sedikit berbeda. Misalnya adanya pengurangan peristiwa, penambahan peristiwa, atau pengubahan letak urutan peristiwa. Sedangkan perbedaan tokoh dan penokohan antara novel dan film Perahu Kertas lebih terletak pada penggambaran dan pengimajian. Begitu juga dengan penggambaran setting. Meskipun pengambilan gambar di film Perahu Kertas disamakan dengan novelnya, namun kekuatan narasi bahasa novel sepertinya sulit divisualisasikan dalam film. Secara sederhana, berdasarkan kajian interteks perbedaan cerita film dan novel, menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka fungsi. Tidak ada sebuah karya yang kosong tanpa makna. Semua dilakukan karena ada fungsi-fungsi yang memenuhinya. Fungsi-fungsi tersebut berangkat dari media dan konsumen yang berbeda. Film lebih berorientasi pasar dan menginginkan karya yang marketable. Selain itu, media, pembaca, dan situasi juga merupakan fungsi-fungsi yang membentuk wujud sastra tersendiri. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.